Halo Sobat BK, berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, di video kali ini saya akan sharing tentang urgensi bimbingan konseling untuk siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Sobat BK, peserta didik sekolah menengah pertama atau SMP berada pada masa pubertas dan remaja awal yang dimulai pada usia 8-10 tahun dan berakhir pada usia 15-16 tahun. Ini merupakan periode di mana individu mengalami transisi pada aspek perkembangan dan kehidupannya, dari kehidupan anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa transisi ini, peserta didik mengalami banyak masalah dan benturan yang mungkin terjadi selama proses pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini. Sehingga agar peserta didik dapat tumbuh secara optimal, maka dibutuhkan dukungan dan kesempatan pada dirinya untuk mengembangkan diri dengan disertai pendampingan dari orang dewasa yang peduli terhadap dirinya. Pada masa yang singkat ini, peserta didik mengalami perkembangan secara signifikan dalam hidupnya. Bukan hanya pada fisik, namun juga fisik, kognisi, sosial, emosi, moral, dan spiritual. Sobat BK, terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada peserta didik usia sekolah menengah pertama atau SMP yang perlu dipahami, meliputi aspek religius, aspek moral, aspek emosi, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek fisik. Aspek religius berkaitan dengan keyakinan dan pengakuan individu terhadap kekuatan di luar dirinya yang mengatur kehidupan manusia. Pada masa sebelum SMP, peserta didik menerima keyakinan-keyakinan tersebut secara dogmatis. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, peserta didik SMP sering mempersoalkan religiusitas yang sebelumnya telah diyakini dan dipegang teguh. Akibatnya, banyak remaja mempersoalkan kembali keyakinan keagamaan mereka, mengalami penurunan ibadah akibat keraguan atas keyakinan sebelumnya. Di sisi lain, keraguan ini pada beberapa peserta didik SMP mendorong mereka lebih giat mencari informasi dan menguji kembali kebenaran yang mereka yakini. Aspek moral. Moralitas berisi kemampuan peserta didik membuat pertimbangan tentang baik buruk, benar salah, boleh atau tidak boleh dalam melakukan sesuatu. Aspek ini sangat terkait dengan perkembangan kognitif, karena aspek kognitif remaja berkembang sangat pesat, maka moralitas remaja juga mengalami perubahan cukup mendasar dibandingkan pada masa anak-anak. Oleh karena itu, peserta didik SMP sering mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan moralitas yang sebelumnya telah dihayati dan diyakini benar. Aspek emosi. Peserta didik SMP pada umumnya memiliki emosionalitas yang labil. Transisi pada aspek fisik, kognitif, dan sosial menyebabkan emosionalitas remaja yang mudah berubah-ubah. Perasaan remaja terhadap suatu objek tertentu mudah berubah. Keadaan yang demikian jika tidak dipahami dengan baik sangat potensial menimbulkan konflik. Aspek kognitif.
Aspek kognitif peserta didik SMP berubah secara fundamental dibandingkan dengan masa anak-anak yang menyebabkan remaja mampu berpikir abstrak. Akibatnya, remaja menjadi kritis sehingga dipersepsi oleh orang dewasa sebagai pembangkang, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, egosentris, dan menganggap orang dewasa tidak dapat memahami mereka. Hal demikian menyebabkan remaja banyak mengalami konflik dengan orang lain, terutama dengan orang dewasa. Aspek sosial. Masyarakat memandang peserta didik SMP bukan lagi anak-anak, namun belum juga diakui sebagai individu dewasa. Keadaan ini membuat peserta didik SMP atau remaja merasa diperlakukan secara tidak konsisten. Selain itu, remaja juga tidak suka jika diperlakukan seperti anak-anak, namun merasa keberatan jika dituntut bertanggung jawab penuh sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Aspek fisik. Fisik peserta didik SMP tumbuh secara cepat sebagai akibat dari hormon-hormon dan organ tubuh, terutama terkait dengan hormon dan organ-organ seksual. Pertumbuhan fisik yang cepat pada masa ini membawa konsekuensi pada perubahan-perubahan aspek-aspek lainnya seperti seksualitas, emosionalitas, dan aspek-aspek psikososialnya. Perkembangan peserta didik tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup warga masyarakat, termasuk peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik SMP memiliki kemampuan menyesuaikan diri, baik dengan diri sendiri maupun dengan lingkungannya. Proses penyesuaian diri akan optimal jika difasilitasi oleh pendidik, termasuk guru bimbingan konseling. Penyesuaian diri yang optimal mendorong peserta didik mampu menghadapi masalah-masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kondisi lingkungan yang kurang sehat, maraknya tayangan pornografi dan porno aksi, penyalahgunaan alat kontrasepsi dan obat-obat terlarang, ketidakharmonisan kehidupan keluarga, dan dekadensi moral orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku atau gaya hidup peserta didik. Perilaku bermasalah seperti pelanggaran tata tertib sekolah, tawuran antar peserta didik, tindakan kekerasan atau bullying, meminum minuman keras, menjadi pecandu narkoba atau nafsa, pergaulan bebas atau free sex, dan kekerasan seksual merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kehidupan berbangsa yang beradab. Perilaku sebagian remaja seperti itu sangat tidak diharapkan karena tidak sesuai dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Sobat BK, peserta didik SMP adalah individu yang sedang berkembang. Untuk mencapai perkembangan optimal, potensi-potensi peserta didik perlu difasilitasi melalui berbagai komponen pendidikan, yang salah satu diantaranya adalah layanan bimbingan konseling. Sebagai komponen yang terpadu dalam sistem pendidikan, bimbingan konseling memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengambil keputusan, serta merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga bahagia dan sejahtera dalam kehidupannya. Bimbingan konseling
pada satuan pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan yang dimaksud meliputi mencapai hubungan persahabatan yang matang, mencapai peran sosial sesuai dengan jenis kelaminnya, menerima kondisi fisiknya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, menyiapkan diri untuk hidup berumah tangga, menyiapkan diri untuk karirnya, mencapai seperangkat nilai dan sistem etika yang membimbing tingkah lakunya, dan mencapai tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Guru bimbingan konseling di SMP berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Bimbingan konseling saat ini merupakan upaya pengembangan potensi-potensi positif individu. Semua peserta didik berhak mendapat layanan bimbingan konseling agar potensi-potensi positif yang mereka miliki berkembang optimal. Pengembangan potensi-potensi positif memungkinkan individu mencapai aktualisasi diri. Meskipun demikian, paradigma bimbingan konseling ini tidak mengabaikan layanan-layanan yang berorientasi pada pencegahan atau preventif dan pengatasan masalah atau kuratif. Yang perlu diingat, setiap peserta didik memiliki potensi, yaitu kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik, latar belakang keluarga, serta pengalaman belajar yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan peserta didik memerlukan layanan pengembangan yang berbeda-beda pula. Pada jenjang ini, guru bimbingan konseling menjalankan semua fungsi bimbingan konseling, yaitu fungsi pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Meskipun guru bimbingan konseling memegang peranan kunci dalam sistem bimbingan konseling di sekolah, dukungan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan. Sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan konseling. Selain itu, guru bimbingan konseling harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti guru mata pelajaran, wali kelas, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan pihak-pihak lain yang relevan. Demikianlah Sobat BK sharing kali ini. Urgensi bimbingan konseling untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.